Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Sobat Sanjaya Retail, kali ini tim Sanjaya Retail sedang berada di Toko Raya Mart Bogor di Desa Sukarasa. Hari ini kita grand opening di Toko Raya Mart Bogor. Luar biasa antusias warga sekitar dan luar biasa acara grand opening hari ini pecah, rame dan luar biasa meskipun di kampung ya, di dalam di perkampungan. Nah, dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada kolega-kolega atau teman dan kerabat daripada ibu dan bapak, karena sosial yang luar biasa daripada ibu dan bapak, maka tanpa ibu minta ya, ternyata banyak juga kolega-kolega yang mengirimkan karangan bunga. Ada dari kami ya, Sanjaya Retail, dan di sini ada juga keluarga besar dari H. Jayadi. Kemudian di sebelah sini ada Kapolsek Tanjung Sari, Ibtu Rustami. Dari Mayora Group juga mengirimkan karangan bunga. Dari Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro juga mengirimkan karangan bunga. Dan Karumkit Bayangkara ya, dari Dr. Prima Heru Yuli Hartono. Ada lagi di sini Kepala Desa Sukarasa, Pak Indang Farid Ma'ruf, keluarga besar Subak Bungkol Sepripim Polri juga mengirimkan. Ini Kasat Lantas Polres Bogor juga mengirimkan, AKP R. Rizky Guntama. Ini ada lagi Nulam Group ya, dan di sebelah sana ada juga dari Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Masya Allah, luar biasa, sampai Bapak Kapolri ya kirim karangan bunga loh ke Toko Raya Mart, karena memang luar biasa sosial ibu sama bapak, luar biasa. Dan di sini ada juga Kapus Dokkes Polri, Dokter DR Asep Indradiana ya. Mohon maaf nih, saya nggak bisa menyebutkan gelarnya secara lengkap, saya nggak paham ya. Ya, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas support dukungan dari kolega-kolega ibu, dan tentunya pesan yang sampaikan ini mewakili ibu ya, untuk partisipasinya, doanya lewat karangan bunga. Semoga Bapak Ibu yang mengirimkan atau berpartisipasi mengirimkan karangan bunga ke Toko Raya Mart dimudahkan sama Allah, diberikan kelancaran, diberikan keberkahan dalam hidupnya, dan semoga yang saya sebutkan ini tadi juga bisa membuat usaha sendiri, tentunya minimarket, dan tentunya bersama kami Sanjaya Retail. Yuk mari teman-teman kita review Toko Raya Mart ya. Jadi ceritanya teman-teman, Toko Raya Mart ini sudah kita survei kurang lebih 3 bulan yang lalu. Ya, sebelum kita survei biasa masih bentuk bangunan, bahkan bangunan itu masih kurang lebih sekitar 50%. Ya, kemudian setelah kita arahkan nih ya, untuk ukuran-ukuran bangunannya, desainnya seperti apa, maka jadilah seperti ini. Maka pentingnya konsultasi di awal ya, supaya nggak salah langkah teman-teman. Karena lokasi strategis itu juga kurang tepat kalau tidak didukung dengan desain bangunan yang menarik dan desain bangunan yang cocok dan nyaman. Maka ini kurang lebih ya, area parkirnya cukup luas, kurang lebih sekitar 12 meter kali 8 meter area parkirnya. Jadi di sini ini kita sediakan untuk tenan atau sewa teras, warga sekitar sini nanti bisa ikut andil di dalam usaha Raya Mart. Sewa teras boleh di depan sini ya, dan biaya sewanya pun murah, cuma 300.000 di depan sini. Kita masuk ke dalam, Bu. Terima kasih ya. Ini terasnya ya, teras luar paling kurang lebih 1 meter, folding gate, dan kemudian di sini ya teras dalamnya ini 1 meter. Kondisinya seperti ini ya, 1,5 meter, mohon maaf, teras dalamnya 1,5 meter, teras luar 1 meter. Nah, ini fungsinya teras dalam ini untuk genset, untuk LPG, aqua galon, odong-odong juga ya. Maka pentingnya kita desain dulu supaya penempatan-penempatannya nanti tepat. Ya, kurang lebih seperti itu. Yuk kita masuk ke dalam. Silakan, permisi Mas. Ya, baik teman-teman, sebelum kita review di dalam toko, izinkan saya menyampaikan beberapa poin ya yang perlu Sobat Sanjaya Retail dipahami, dan ini menurut saya sangat menginspirasi. Syukur-syukur ya teman-teman Sobat Sanjaya Retail yang ingin buka usaha minimarket juga bisa mengikuti cara owner kami bagaimana membuka usaha ya. Jadi mohon izin saya sampaikan cerita dari owner kami ya. Sebelumnya ketika owner kami itu nggak tahu kenapa pikirannya terlintas pengen buka buat minimarket ya. Padahal kalau kita bicara gajinya dari bapak dan ibu ini udah luar biasa ya, nggak bisa kita hitung, atau pendapatannya dalam 1 bulan itu udah nggak bisa kita hitung. Tapi kenapa beliau ingin membuat minimarket yang kalau kita bicara profit minimarket ini juga nggak tinggi. Waktu itu sempat
beliau coba ingin bekerjasama dengan minimarket nasional. Cuman setelah dibacakan perjanjiannya, segala macamnya, dan ibu pikir atau bapak pikir, ternyata manajemennya kurang cocok nih, kurang tepat dengan keinginan bapak dan ibu. Sehingga waktu itu nggak tahu kenapa ceritanya, terus akhirnya alhamdulillah ya kita dipertemukan dari sosial media. Waktu itu ibu menghubungi kami suruh datang ke sini, kita ngobrol, kita memberikan arahan untuk desain tokonya, dan setelah kita ngobrol panjang lebar, ternyata Masya Allah luar biasa. Ternyata bapak ibu pengen buat minimarket itu hanya untuk menambah nilai ibadah. Karena konsepnya dengan kita buat minimarket, harapannya bisa memberikan manfaat buat orang lain dan bisa sambil sedekah. Ya, maka kemarin waktu kita nyeting harga nih ya, mohon maaf ya, tim kami waktu di sini nyeting harga. Padahal kita ngambil untung 1.000, itu menurut saya sangat kecil ya. Bahkan begitu ibu tahu, suruh nurunin lagi, nggak mau ngambil untung banyak-banyak. Karena apa yang dirasakan ketika bu ada di sini, beliau mau belanja harus turun jauh dari perkotaan, nempuh waktu atau jarak kurang lebih 15 menit, repot sekali. Dengan munculnya pikiran ibu pengen buka buat usaha di sini itu, supaya orang-orang sekitar sini dapat kemudahannya ya, dan dapat kemurahannya. Maka saya kemarin bilang, ibu, ini ibu nggak untung loh, nggak apa-apa pak, udah yang penting nggak usah kasih harga yang tinggi, supaya orang sekitar sini dapat kemudahan dengan kemurahannya. Saya mikir ini ibu mau usaha apa mau sedekah, mau nggak ambil untung bu. Ya itu ya tujuan dari bapak dan ibu ternyata menurut saya luar biasa teman-teman, dan ini harus dicontoh sih, karena saya berpikir bahwa rezeki itu tidak hanya dari satu sumber saja. Ya, bisa jadi kita buat minimarket, tapi ternyata sumber rezeki yang lain itu akan masuk, akan datang. Minimarket mungkin nggak untung, tapi sumber dari yang lain nih, usaha yang lain atau pendapatan yang lain itu bisa masuk dengan sendirinya, dengan mudahnya. Karena ada satu usaha yang memang kita niatkan untuk memberikan manfaat buat orang lain. Sedekah, nambah lagi pahalanya, nambah lagi ibadahnya. Ya, saya berharap dan berdoa semoga ini menjadi nilai ibadah yang baik di mata Allah. Semoga ini menjadi pahala buat bapak dan ibu dari toko Raya Mart ini. Dan saya bersaksi ya teman-teman, yang khususnya warga sekitar Sukarasa, bahwa bapak dan ibu itu luar biasa baiknya. Banyak cerita inspirasi dari bapak dan ibu yang kami dapatkan dan yang belum bisa kami kerjakan. Luar biasa. Jalur langitnya luar biasa, kemudian sosialnya, kepeduliannya terhadap orang lain sangat luar biasa. Bahkan ya nggak bisa kita ceritakan panjang di sini, tapi saya sangat terinspirasi dengan kebaikan bapak dan ibu. Beliau tidak memandang siapa, ya, namun yang beliau pikirkan hanya dengan titipan harta yang sebanyak ini, saya ingin harta ini menjadi harta yang bermanfaat buat banyak orang. Itu yang jadi catatan buat saya, kenapa saya belum bisa sepeduli seperti ibu. Ya minimal dari cerita ini ya. Mohon maaf sekali lagi teman-teman, ini hanya cerita saja. Harapannya khususnya semoga ini bisa membuat inspirasi saya dan sobat saya retail yang menonton ini. Maka niat di dalam usaha itu sangat penting. Niat kita usaha mau apa? Mau cari kekayaan, mau cari kemegahan, atau mau cari apa? Ya itu paling penting niat. Kalau kita mau cari kekayaan capek, maka saran saya coba balikan niat kita mau apa dalam usaha ini. Kalau mau mencari tambahan nilai ibadah, ya bagus. Kalau mau mencari kekayaan silahkan, tapi prioritaskan kekayaan kita untuk kemanfaatan orang lain. Masuk bisa buat haji, umroh, ya, sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Itu berarti. Baik, teman-teman ya, sekarang kita review dulu toko Raya Mart ini dengan ukuran 12 meter kali 10 meter. Seperti biasa, meja kasirnya kita pakai X yang minimarket si merah ya. Kita cat warna hijau karena konsep daripada toko Raya Mart ini adalah hijau brandnya. Kemudian kita pakai rak yang tengah, ini adalah tinggi 150 cm sama ya, rak tengah cm. Sebelah sini teman-teman kita pakai es krim ya, ini sewa dari supplier. Kemudian di sini kita ada rak promosi, ini untuk item-item yang promo kita taruh sini. Di sebelah sini ada barang-barang kartonan yang kita jual, karena di sini itu masih jarang yang toko besar ya, maka kita juga buatkan konsep ecer dan grosir supaya warung-warung kecil pun juga bisa beli di sini tanpa jauh ke kota. Kita sediakan juga mesin kopi karena jalur di depan toko itu arahnya langsung ke puncak, jalur alternatif. Maka ketika ada orang yang mau ke puncak, istirahat mau ngopi bisa di sini. Mie pun juga sama ya. Kadang-kadang orang yang mau ke puncak lapar pengen makan, kita sediakan kopi atau mie cup ya. Snack, ada frozen food juga di sini. Ini kita beli sendiri ya. Kalau freezer es krim itu sewa dari supplier. Kalau ini kita pengadaan sendiri. Dan kemudian di sini teman-teman, lemari pendingin kita kasih 2 pintu 2 unit.
Ini kita kasih minuman ada 4 unit karena saya pikir trafficnya juga lumayan ya, meskipun di alternatif, tapi ya itu kalau waktu-waktu tertentu kadang-kadang orang yang mau ke puncak masuk ke sini lewatnya. Di sebelah sini kita teh, susu, kopi, roti juga ada di sini. Cukup lengkap dan kita mainkan grosir sama ecer juga. Ya, minimal teman-teman ya, dengan kita review seperti ini, Sobat Sanjay Retail yang mau buat minimarket, nggak tahu konsep displaynya, Sobat Sanjay Retail atau teman-teman bisa lihat video ini sebagai contoh supaya nggak bingung cara displaynya. Karena display pun ada caranya ya, ada aturannya. Masuk display minuman pun sama, juga ada caranya, ada aturannya. Sebetulnya display itu hanya untuk memudahkan kita dan konsumen kita dalam memilih item barang apa yang mau dibeli. Selain terlihat rapi dan bersih, juga memudahkan konsumen dan memudahkan kita dalam menyajikan. Seperti biasa teman-teman, di lorong belakang ini ternyata kepadatan penduduk luar biasa ya. Maka di sini kita kasih rak home care atau deterjen pewangi pakaian, cuci baju, cuci piring, semua di sini home care ada 5 rak ya. 5 rak, ada popok kita kasih 3 rak ya. Terus ya lorong-lorong tengah ini personal care. Oh ya, sebelah sini teman-teman ya. Sekolahan juga, maka kita kasih ATK, kita kasih 2 rak ya. Seperti biasa kalau di lorong sebelah sini, karena ini kebutuhan anak-anak ya, ibu buat anak-anaknya, buat baby-babynya, maka kita dekatkan nih antara baby food, susu untuk anak-anak, kita dekatkan dengan baby care. Nih ya, semacam sabun, sampo, sikat gigi, tisu basah, ini untuk anak-anak, untuk bayi. Termasuk popok juga kita dekatkan. Supaya apa? Supaya ketika orang yang mau nyari kebutuhan perlengkapan bayi, supaya lebih dekat. PK di sini personal care nih, personal care cowok, personal care cewek. Personal care itu apa? Personal care itu sabun, ada sampo, ada hand body, roll on ya. Terus ada lagi parfum ya. Kita taruh sini, kurang lebih ada 4 rak ya. Termasuk ini pasta gigi, sikat gigi, kita juga taruh sini. Nah, yang sini sembako. Sembako cukup besar karena pemukiman cukup padat, maka kita fokuskan di sembako lebih banyak. Supaya apa? Supaya variannya lebih banyak lagi dan pilihannya lebih banyak lagi. Ini kita display mie instan ya. Mie instan itu ada 4 rak. Di sini minyak goreng, ada ini tepung-tepung sama minyak goreng. Di sini ada ini santan, ada keju, ada bahan roti. Dan di sini ada saus, kecap, gula juga ada di sini. Kemudian di sini ada lagi nih, ya, mie masih juga ada di sini. Sebelah sini ini juga sama, masih urusan dapur nih. Ada bumbu, ada agar-agar, ada lagi. Nah, kalau ini permen, sudah mulai masuk permen. Kemudian sebelah sini, kalau lorong ini full buat grosir, ya, karena konsep toko kita ecer dan grosir. Nah, yang kita grosirkan apa nih? Yang kita grosirkan, pak-pakan kayak gini teman-teman. Biasanya warung-warung kecil kan suka ya yang beli pak-pakan kayak gini. Banyak pak-pakan nih. Nih pak-pakan ini jajan-jajan yang 1000-an ya, kita display juga. Kita jualnya per pak kayak gini karena ini kita grosirkan. Orang grosir atau rak grosir ada 1, 2, 3, 4 juga ya. Karena konsep kita ecer dan grosir. Masuk ini kacang-kacangan ya. Yang kita jual per pak ini pun juga sama kita grosirkan. Masuk ke lorong sini, ini snack kurang lebih ada 4 rak. Ini juga sama, biskuit, ada coklat. Masuk sebelah sini biskuit semua ya, kurang lebih ini seperti ini kondisinya snacknya ya. Yang di depan ini rak depan ini adalah rak N gondola, atau kita anggap kalau di rak gondola itu rak bebas ya. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan itu rak reguler, kalau di sini rak bebas. Jadi item yang kita display di sini ada juga di rak reguler yang di depan ini ya. Bisa juga diisi untuk rak promo. Nah, rak bebas ini kita bisa display item-item yang fast moving atau cepat penjualannya atau item promosi. Maka ada 4 lain juga pasti selain dari rak gondola ini. Ada di rak reguler yang tadi saya sampaikan. Termasuk ini. Kalau ini kita buatkan rak promo nih ya. Dan juga di rak regulernya tadi di mie instan sebelah sana ya. Nih. Karena kalau misalkan promosi nggak kita tonjolkan, nanti orang nggak tahu. Maka kita taruh depan. Karena ya gondola itu menghadap ke depan, orang begitu masuk pasti akan melihat item-item yang kita promosikan. Termasuk ini juga ya. Ini item-item promosi juga sama. Juga item promosi, juga item promosi. Ya, terkait konsep kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Untuk keseluruhan modal kurang lebih sekitar 300 jutaan barang dagangannya. Kemudian untuk perlengkapan minimarketnya kurang lebih sekitar 150 jutaan. Ya. Dan apa lagi ya? Coba kita masuk ke gudang ya. Ya, seperti ini kondisinya teman-teman gudangnya.
karena tadi grand opening sangat ramai luar biasa ya. Kita tadi sempat ada game dan lain sebagainya, makan bareng, ramai luar biasa pecah. Maka tadi gudangnya sempat kita rapikan karena tokonya ramai sehingga ya mohon maaf ya agak berantakan. Ini gudangnya juga cukup kalau menurut saya, nggak terlalu besar, terlalu kecil juga, insya Allah cukup gudangnya. Paling enggak teman-teman yang mau buat minimarket, tolong siapkan ya gudangnya, karena gudang itu fungsinya untuk naruh barang-barang yang full display di area penjualan, maka sisanya kita taruh di gudang supaya nggak numpuk, supaya nggak jadi barang rusak juga ketika kita paksakan di area penjualan, kita display di area penjualan nggak cukup, nanti khawatirnya rusak nih barangnya, ya maka sisanya kita taruh di gudang. Teman-teman kurang lebih seperti itu. Kenapa saya buatkan review ini sih ya, secara detail. Harapan saya teman-teman nggak pakai jasa dari kami pun nggak jadi masalah. Teman-teman bisa tonton video kami ya, bagaimana cara membuat minimarket, langkahnya seperti apa, cara displaynya, cara cari suppliernya, input harga jualnya, harga negosiasi dengan suppliernya, supaya teman-teman nggak perlu jasa dari kami, bisa dikerjakan sendiri. Yang uang untuk bayar jasa itu bisa dimanfaatkan untuk tambah modal barang dagang ya. Dan teman-teman bisa konsultasi dulu sebelum buat minimarket ke tempat kami, karena konsultasi itu gratis. Silahkan datang ke kantor kami. Yang konsultasi berbayar itu ketika kami harus datang ke lokasi. Aja yang perlu dibayarkan, teman-teman cukup bayar biaya akomodasinya saja, baik itu transportasinya, penginapannya, makannya, penjemputan dari bandara ya, yang luar pulau khususnya. Kalau misalkan di dalam pulau cukup bayar per kilometer 7.500 di dalam Pulau Jawa. Setelah konsultasi, paham langkahnya, bisa kerjakan sendiri ya. Semudah itu. Jadi yang mengerjakan sendiri pun yang sabar, karena kalau menurut saya ketika teman-teman mengerjakan sendiri, ini mohon maaf perlu digarisbawahi, yang tidak punya kesibukan, saran saya silahkan kerjakan sendiri. Yang nggak punya kesibukan, kenapa? Karena ketika teman-teman mengerjakan sendiri dengan melihat video saya, ilmu yang didapatkan itu lebih mudah karena dikerjakan sendiri ya. Misal mau pakai karyawan, silahkan pakai karyawan 1 atau 2 untuk bantu. Tapi yang semuanya kalau bisa di awal teman-teman atau ownernya supaya paham nih dari nol sampai dengan kita buka toko. Tapi perlu kita konsultasi dulu langkahnya supaya nggak salah langkah nanti. Terkait nanti mau pakai jasa atau enggak, ya kita kembalikan ke ownernya seperti itu. Saran saya lebih baik dikerjakan sendiri supaya lebih dapat ilmunya. Meskipun agak lama nanti prosesnya, meskipun menguras tenaga, pikiran, ya materi juga mungkin iya, tapi banyak keuntungannya, banyak nilai positifnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Sangat panjang dan melelahkan. Mohon maaf atas kekurangan kami. Saya Arido saja pamit. Sekali lagi mohon maaf dan maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ganteng, ganteng, sama-sama ganteng.